Nah, berikutnya kita masuk ke materi inti, yaitu penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, bagaimana ya caranya? Ada dua cara. Yang pertama, mengubahnya ke pecahan desimal. Artinya kita menyamakan semua pecahan itu ke pecahan desimal. Kemudian cara kedua, mengubahnya ke pecahan biasa atau campuran. Jadi yang bentuknya pembilang dan penyebut. Seperti itu. Ya, berikutnya silahkan kalian buka buku Erlangga ya. Buku pegangan kalian di halaman 2. Kemudian dicek yang berjudul tebal, bercetak tebal penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Kita awali dengan penjumlahan terlebih dahulu. Untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Seperti yang Ustazah bilang tadi, ada dua cara. Nah, untuk mengubah berbagai bentuk pecahan, yang ingat kembali caranya yang telah kamu pelajari di kelas 4. Ya, tadi sudah kita review sedikit. Contoh, 0,15 ditambah 1/2. Nah, bagi yang ingat, 1/2 ini adalah pecahan istimewa. Kalau kalian ingat, 1/2 adalah 0,5. Ketika kita ingin mengubah ke bentuk desimal, kita sudah hafal, maka tinggal menuliskan seperti ini, 1/2 adalah 0,5. Maka kita samakan bentuknya menjadi 0,15 ditambah 0,5 sama dengan 0,65. Ini menggunakan cara yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu materi tentang penjumlahan desimal. Tinggal kita buat persusun. 0,15 ditambah 0,5. Syaratnya kemarin adalah tanda koma harus lurus ya. Di sini tanda koma atas bawah harus lurus, tidak apa-apa satuan apa yang pojok sini tidak lurus karena ini bukan satuannya ya. Di sini sebenarnya satuannya di sini tetap lurus ya. Hanya saja kalian terkadang menganggap ini tidak lurus gimana. Nah, itu abaikan saja. Jangan 5-nya ditarik mentok supaya sama. Itu tidak boleh seperti itu. Maka caranya 5 ditambah tidak ada apa-apanya, berarti tinggal turun. 5. Kemudian 1 ditambah 5, 6. Terakhir 0 ditambah 0, 0. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian masih ingat. Kemudian cara kedua, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. 0,15 bagaimana caranya? Seperti tadi Ustazah katakan, mengubahnya karena ini adalah 1/100-an, maka kita buat per 100. Di sini angkanya ada 15, kita letakkan ke pembilang. Ya, jadi 15/100. Karena ini belum sederhana, masih bisa dibagi, maka kita bagi dengan angka 5. Maaf, ini ketarik, dibagi 5. Kemudian bawah juga wajib kita bagi 5. Jadi sama-sama dibagi 5. Ini menyederhanakan ya. 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Ini sudah paling sederhana, tinggal kita gunakan untuk menjumlahkan di sini. 0,125 menjadi 3/20. Ditambah 1/2 sudah bentuk pecahan. Kemudian kalian samakan penyebutnya. KPK dari 20 dan 2 adalah 20. Karena di sini sudah sama 20, tetap sama pembilangnya 3. Dan di sini 20 dibagi 2 adalah 10, dikali 1 adalah 10. Maka jadi 10/20. Ini sama-sama dikali 2 ya. Dikali 10, mohon maaf. Dikali 10. Bawah juga dikali 10. Jadi 10/20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka 20 ditambah 20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, 20 dan 20, maka kita tinggal menjumlah
pembilangnya saja, yaitu 3 ditambah 10, 13/20. Seperti itu ya. 13/20 ketika kamu jadikan desimal, maka hasilnya akan sama dengan 0,65. Ya. Taunya bagaimana? Kalian sudah tahu cara mengubahnya, yaitu dikalikan dengan pecahan supaya menjadi 100. 20 menjadi 100, kita kalikan 5. Karena penyebut dikali 5, pembilang wajib dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 13 dikali 5, 65. Dan terakhir, 20 dikali 5 adalah 100. Berapa sih desimal dari 65/100? Nah, tinggal kita lihat 100. Ada 2 angka di belakang koma. Maka kita tulis garis 2. Kita letakkan 6, 5, 2 angka pas, ditambah depannya 0, karena di sini tidak ada nolnya. Seperti itu ya. Jadi sama saja hasilnya, mau dijadikan desimal, mau dijadikan pecahan biasa, akan sama nilainya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Berikutnya adalah pengurangan berbagai bentuk pecahan. Masih sama ya, caranya itu kita mengubah ke bentuk yang sama terlebih dahulu. Nah, kalau kalian ingat, 3/4 adalah pecahan istimewa. Berapa ya? 1/4, 0,25. Karena atasnya 3, 0,25 dikali 3, 0,75. Cara pertama, nih. Pecahan istimewa 3/4, 0,75. Lama-lama kalau sering menggunakan, lama-lama akan hafal sendiri ya. 0,8 sudah tetap desimal dikurangi 0,75. Nah, untuk pengurangan kalian wajib menambahkan 0. Ingat baik-baik ya, selain komanya harus lurus, ketika banyak angka di belakang koma tidak sama. Contohnya seperti ini, atasnya kosong, di sini 1 angka, di sini 2 angka, maka harus disamakan dengan menambahkan 0. Supaya ada angka untuk mengurangi bawahnya. 0 dikurangi 5 tidak cukup. Kita coret jadi 10. 10 dikurangi 5, 5. 10 dari mana ya? Dari pinjam ke 8. Sehingga 8 menjadi 7. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 0 dikurangi 0. Hasilnya 0,05. Kemudian cara kedua, pecahan disamakan menjadi pecahan biasa. 0,8 1/10, maka kita tulis per 10. 8 diletakkan di pembilang. Karena belum sederhana, bisa kita bagi dengan angka 2, maka penyebut juga dibagi dengan angka 2, sama-sama genap. Dibagi angka 2 bisa. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Sudah paling sederhana. Setelah itu, baru kita ganti 0,8 di sini menjadi 4/5 dikurangi 3/4. Hasilnya KPK-nya adalah 20. 5 dikali 4, 20. 4 dikali 4, 16. 20 dibagi 4 adalah 5. Berarti 4 dikali 5, 20. 3 dikali 5, 15. Harus sama ya, mengalihkan atas dan bawahnya. Nah, 16 dikurangi 15 adalah 1. 20 dibagi 20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, 20, tinggal mengurangi pembilangnya, 16 dikurangi 15, 1/20. Untuk mengecek apakah 1/20 sama dengan 0,05, kalian mencoba sendiri mengeceknya ya. 1/20 pasti sama dengan 0,05. Dengan mengubah ini ke pecahan desimal atau sebaliknya mengubah ini ke pecahan biasa. Seperti itu ya. Nah,
Untuk penggunaan cara, Ustazah membebaskan cara. Kalian boleh menggunakan cara pertama, mengubahnya ke desimal, atau menggunakan cara kedua, mengubahnya ke pecahan biasa. Yang penting menurut kalian mudah. Kemudian bagaimana kalau ada 3 yang dijumlahkan atau dikurangi atau bahkan campuran? Kalian bebas memilihnya, tapi untuk lebih mudahnya kalian cek dari ketiga bilangan yang ditambahkan, ada berapa banyak desimalnya, ada berapa banyak pecahannya. Contoh, desimal, pecahan, desimal. Maka lebih mudah kamu mengubahnya ke desimal karena hanya mengubah 1 saja. Kemudian 3 dijumlahkan dikurangi atau dijumlahkan semua atau dikurangi semua. Pecahan, pecahan, desimal. Desimalnya hanya 1, maka lebih mudah mengubah desimal ini ke pecahan. Sehingga kamu hanya mengubah 1 saja. Hanya menyamakan 1 saja. Seperti itu ya. Sekian penjelasan dari Ustazah Nanda. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selamat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas, Ustazah sudah mengupload di Google Classroom. Kalian mengisi Google Form dengan link berikut ya. Atau kalian tinggal klik saja di Google Classroom. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sampai ketemu lagi ya.